Salam anti korupsi. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pentingnya audit forensik terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang terorganisir, ya, dilakukan oleh sedikit orang, kemudian kejahatannya tersembunyi dan aliran dananya pun juga tidak diketahui oleh banyak orang kemana saja mengalir. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan audit, ya, forensik terhadap keuangan pribadi, ya, dari tersangka korupsi beserta dengan keluarganya atau orang lain yang ada kaitannya dengan pelaku, ya, maupun juga perusahaan-perusahaannya. Sehingga inilah yang dinamakan dengan follow the money. Ikuti uang sampai dia bisa jadi berubah bentuk, ya, menjadi mobil misalnya, menjadi motor, menjadi rumah, atau ke rekening lain, atau kemudian berubah menjadi uang tunai dan sebagainya. Audit forensik penting, ya. Pertama, ya, audit forensik itu karena juga tentu mencari hal-hal yang menjadi anomali, ya, dari misalnya transaksi keuangan yang mencurigakan, atau yang kedua orang-orang yang mencurigakan juga. Kemudian yang ketiga, kemana saja uang tersebut mengalir, dan yang keempat, bagaimana hal tersebut dilakukan, sehingga kita bisa berlapis-lapis menemukan kemana saja uang tersebut mengalir dan bagaimana modus yang dilakukan. Misalnya, pertama ada pembayaran proyek, ya, 100 miliar. Yang proyek itu ternyata fiktif gitu, ya, atau di markup lah. Sehingga misalnya tadi 1 triliun gitu, ya, misalnya, kemudian berubah menjadi uang, ya, ditransfer, ya, ke suatu rekening. Nah, dari situ akan dilihat kemana saja uang tersebut mengalir, ya, baik itu ke rekeningnya siapa, dijadikan apa gitu kan, sehingga nanti sampai titik akhir di mana rekening tersebut. Memang salah satu kendalanya jika kemudian diambil secara tunai, tapi tentu kan ketika mengambil uang tunai di bank, ya, apalagi dalam jumlah besar, ya, tentu kan harus ada identitas, ya. Dan di sini kan bank, ya, telah menerapkan prinsip know your customer gitu, ya. Kemudian PPATK juga bisa melacak. Jadi itulah penting bahwa audit forensik, ya, sangat membantu, ya, terutama untuk bisa menghitung, ya, kerugian dari hasil korupsinya. Jadi bukan hanya untuk menelusuri asetnya kemana saja, tapi juga bisa untuk menghitung kerugian dari perbuatan korupsi yang dilakukan, dari misalnya tadi pekerjaan pembangunan suatu gedung, ya, misalnya 1 triliun misalnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa peran dari auditor ini sangat penting untuk membantu penyidik, ya, terutama untuk menghitung kerugian keuangan negara, sehingga nantinya penerapan pasal 2 dan pasal 3 yang disitu terkandung unsur kerugian keuangan negara itu bisa didapatkan. Misalnya kerugian negaranya total loss, kerugian negaranya 50% dari total proyek, 70% dan lain sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa audit forensik
ya penting ya untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi seperti korupsi ya, sehingga kita bisa membawa hal-hal yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi sekaligus menyembunyikan asetnya ke permukaan dan bisa dibawa ke persidangan dengan alat-alat bukti yang didapatkan. Demikian tentang audit forensik yang digunakan untuk tindak pidana korupsi, di mana tentu kita paham bahwa auditor ya selama ini kan dari BPK, BPKP, bahkan sekarang sudah berkembang bahwa audit juga bisa dilakukan oleh penyidik sendiri gitu ya. Tentu ya artinya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, tetapi di situ kan dijelaskan bahwa penyidik tentu menghitung sendiri, bukan artinya bahwa dia menghitung tapi kan dia butuh bantuan juga. Misalnya ada unit akuntansi forensik gitu kan, seperti itu. Jadi itu tentang audit forensik pentingnya, dan kita berharap teman-teman yang punya keahlian ya akuntan gitu kan bisa belajar mengenai akuntansi forensik gitu, sehingga selain melaksanakan tugas sebagai audit juga bisa melakukan juga punya skill untuk melakukan investigasi seperti itu. Salam anti korupsi.